Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rismayanti. Di video sebelumnya, saya telah membahas tentang apa itu farmasi, sejarah farmasi, pendidikan farmasi, obat dan sediaan obat. Nah, kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit dan instalasi farmasi rumah sakit atau IFRS. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian merupakan kegiatan terpadu dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan meningkatkan keamanan dan keamanan obat dan keselamatan. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau patient safety. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus menjamin ketersediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian di rumah sakit, harus dilakukan pengendalian mutu pelayanan kefarmasian yang meliputi monitoring dan evaluasi. Praktek kefarmasian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh tenaga farmasi dalam menjalankan pelayanan farmasi yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan kegiatan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan peralatan. Tujuan pelayanan kefarmasian. Yang pertama, melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi. Yang ketiga, melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai obat. 4. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Yang kelima, melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah, dan evaluasi pelayanan. Keenam, mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah, dan evaluasi pelayanan. Dan terakhir, mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode. Fungsi pelayanan farmasi. Yang pertama, pengelolaan perbekalan farmasi. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit, merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal, mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit, menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku, menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian, dan mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit. Pelayanan kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan. Pertama, mengkaji instruksi pengobatan atau resep pasien, mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan, mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan, memantau efektivitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan, memberikan informasi kepada petugas kesehatan, pasien atau keluarga, memberi pelayanan informasi obat kepada pasien atau keluarga, dan melaporkan setiap kegiatan. Ruang lingkup pelayanan kefarmasian. Yang pertama, administrasi dan pengelolaan. Pelayanan diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan farmasi yang efisien dan bermutu. Adanya struktur organisasi yang menggambarkan uraian tugas,
fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Yang kedua, pimpinan dan staf. Kepala instalasi farmasi bertanggung jawab terhadap aspek hukum dan peraturan-peraturan farmasi, baik terhadap pengawasan distribusi maupun administrasi barang farmasi, serta bertanggung jawab dan mengawasi pelayanan farmasi, dan ada pendelegasian wewenang dan tanggung jawab bila kepala instalasi farmasi berhalangan kepada kepala ruangan. Adanya uraian tugas bagi staf dan pimpinan farmasi. Adanya staf farmasi yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan. Penilaian terhadap staf harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait dengan pekerjaan fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan kerja yang dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan. Yang ketiga, fasilitas dan peralatan. Harus tersedia ruangan, peralatan, dan fasilitas yang dapat mendukung administrasi. Yang ketiga, fasilitas dan peralatan. Harus tersedia ruangan, peralatan, dan fasilitas yang dapat mendukung administrasi, profesionalisme, dan fungsi teknis pelayanan farmasi sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang fungsional, profesional, dan etis. Keempat, kebijakan dan prosedur. Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi mutakhir yang sesuai dengan peraturan dan tujuan daripada pelayanan farmasi itu sendiri. Kelima, pengembangan staf dan program pendidikan. Setiap staf di rumah sakit harus mempunyai kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Yang keenam, evaluasi dan pengendalian mutu. Pelayanan farmasi harus mencerminkan kualitas pelayanan kefarmasian yang bermutu tinggi melalui cara pelayanan farmasi rumah sakit yang baik. Pelayanan farmasi dilibatkan dalam program pengendalian mutu pelayanan rumah sakit. Mutu pelayanan farmasi harus dievaluasi secara periodik terhadap konsep, kebutuhan, proses, dan hasil yang diharapkan demi menunjang peningkatan mutu pelayanan merencanakan program pengendalian mutu. Instalasi farmasi rumah sakit. Instalasi farmasi rumah sakit adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit dan pasien. Pekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah kegiatan yang menyangkut pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi yang mencakup perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, pelaporan, pemusnahan atau penghapusan, pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, farmasi klinik di ruangan. Instalasi farmasi rumah sakit merupakan suatu organisasi pelayanan di rumah sakit yang memberikan pelayanan produk yaitu sediaan farmasi, perbekalan kesehatan dan gas medis habis pakai, serta pelayanan jasa yaitu farmasi klinik berupa PIO, konseling, meso, monitoring terapi obat, reaksi merugikan obat bagi pasien atau keluarga pasien. Tugas instalasi farmasi rumah sakit yaitu melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. Sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang dimaksud adalah obat, bahan obat, gas medis, dan alat kesehatan mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan, serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Instalasi farmasi rumah sakit berperan sangat sentral terhadap pelayanan di rumah sakit, terutama pengelolaan dan pengendalian sediaan farmasi dan pengelolaan perbekalan kesehatan. Tanggung jawab instalasi farmasi rumah sakit yaitu mengembangkan pelayanan farmasi yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat untuk memenuhi kebutuhan unit pelayanan yang bersifat diagnosis dan terapi untuk kepentingan pasien yang lebih baik. Instalasi farmasi rumah sakit yang berfungsi sebagai pelayanan non-manajemen atau klinik yaitu pelayanan yang bersentuhan langsung dengan pasien atau tenaga kesehatan lainnya.
Fungsi ini berorientasi pasien sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih luas tentang aspek yang berkaitan dengan penggunaan obat dan penyakitnya serta menjunjung tinggi etika dan perilaku sebagai unit yang menjalankan asuhan kefarmasian yang handal dan profesional. Baiklah, itu tadi sedikit ilmu yang dapat saya bagi kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.